Ditolak itu adalah bagian dari kita bertumbuh, ya. Coba bayangkan rahasianya ada di impian. Ikut bisnis langsung action, jangan tentukan dulu. Kita mau belajar nih. Jadi banyak di antara teman-teman kan sekarang sudah mulai pada punya akun One More. Ya, bisa jadi alasan mereka ketika punya akun bisa macam-macam, coach. Jadi bisa karena mereka memang kepingin produknya, mereka kepingin dapat kesehatannya untuk keluarganya, untuk dirinya, ataupun mereka juga kepingin dapatkan rezeki nih, dolar dari bisnis ini. Orang yang baru join, itu mereka belum menemukan alasan yang kuat sebetulnya. Kenapa ya kok harus jalankan bisnis ini? Kenapa kok bisnis ini menarik? Kenapa kok banyak hal yang bisa kita dapatkan di situ? Tapi apa kira-kira yang harus saya lakukan supaya itu benar-benar bisa tercapai? Mulai sesuatu itu harus punya satu tujuan, satu impian, ya, supaya kita termotivasi, bukan karena oleh orang lain saja, karena faktor eksternal, tapi juga oleh dorongan internal juga nih, Coach David. Ketika orang ingin mencapai sesuatu, berarti dia harus mempunyai tujuan atau impian yang jelas, gitu ya. Malam hari ini, ya, membicarakan sesuatu yang sangat penting, ya. Kenapa saya katakan sangat penting, Coach David? Ya, banyak sekali orang itu lupa melakukan sesuatu itu dengan semangatnya, ya, tapi tidak terarah. Nah, kecenderungannya dia semangat oleh faktor-faktor dari luar, ya. Lihat temannya semangat, ikut semangat. Lihat temannya dapat bonus, jadi semangat, ya. Lihat orang lain dapat prestasi, ikut semangat. Nah, tapi itu kan faktor-faktor eksternal, ya. Faktor-faktor dari luar. Sementara salah satu faktor yang sangat kuat yang mempengaruhi kita terus bersemangat adalah faktor dari dalam, ya, yang disebut dengan internal motivation, ya, motivasi dari dalam. Nah, menggali tentang apa sih yang membuat kita ini bersedia melakukan sesuatu yang lebih. Ya. Saat ini kan teman-teman yang dalam room ini kan sudah punya akun One More International Asia, ya, sudah punya akun. Nah, pertanyaannya adalah apakah tiba-tiba akun itu menghasilkan uang ini, Coach David, ya? Bisa nggak tiba-tiba akunnya itu tahu-tahu jadi dolar gitu? Ya, SIM salah BIM jadi dolar gitu loh. Ya, ternyata tidak, ya, harus ada upaya-upaya. Nah, status kita sama teman-teman, ya, waktu kita memulai sama-sama dari nol, ya, sama-sama dari nol. Tapi kenapa ada yang semangat, ada yang tidak semangat, ada yang pernah semangat, tiba-tiba semangatnya hilang, tapi ada juga yang semangatnya tuh semakin lama semakin naik, gitu, Coach David, ya. Dari awalnya semangatnya biasa, lama-lama naik, sampai akhirnya mencapai titik di mana dia itu tidak tergoyahkan, ya, tidak tergoyahkan. Itu. Nah, ini yang penting kita bahas pada malam hari ini, teman-teman, karena bisnis ini penuh dengan tantangan, ya. Penuh dengan tantangan. Dari awal saya akan sampaikan kepada Anda, bisnis seperti ini penuh dengan tantangan. Cuma tantangannya adalah tantangan yang sebetulnya bisa diatasi, ya. Bisa diatasi kalau kita ini memiliki impian yang jelas, memiliki tujuan yang jelas. Kenapa jalankan bisnis ini? Memiliki harapan yang jelas. Itu semua bisa teratasi. Karena tantangan yang kita hadapi di bisnis seperti ini paling seperti apa sih, ya, Coach, ya, kira-kira, ya? Tantangan awal biasanya nih, ya, cerita sama temennya nggak mau. Pernah ngalamin nggak ini, ya? Cerita sama temennya. Kalau ya, nah ini sering banget tuh teman-teman beberapa sudah mulai semangat, kepingin kayaknya ini bisa nih untuk mencapai impian saya. Cuman kadang kan banyak yang nggak kuat gitu, ya, nggak kuat dalam prosesnya ini. Biasanya itu adalah tantangan yang dianggap oleh beberapa orang ini tantangan yang sulit, tantangan yang berat, gitu loh kan. Padahal nih, Coach David, ya, ditolak itu adalah bagian dari kita bertumbuh. Saya ulangi lagi, ya, ditolak itu adalah bagian dari kita bertumbuh. Ya, coba bayangkan seorang petinju, pernah nggak dia kena pukulan kira-kira, Coach David? Tantangan sebagai seorang petinju, gitu loh. Ada nggak petinju yang ngomong, aku ingin jadi petinju, tapi aku tidak pernah mau kena tinju, gitu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Petinju harus siap dengan risiko kena tinju, itu resikonya udah, ya. Petinju, ya kena tinju, kan seperti itu, ya. Terus pembalap MotoGP misalkan, ya.
Bahkan sekelas juara dunia pun, si Marquez ya, itu pun masih jatuh loh. Padahal dia sudah berkali-kali jadi juara dunia, masih jatuh. Kira-kira dia ngomong nggak, aku pengen jadi pembalap, ya, pengen jadi juara dunia tapi nggak perlu jatuh. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu kalau mau jadi petinju, ya, jadi petinju pasti harus siap resiko kena pukulan. Karena ternyata pukulan itu membuat petinju itu bertumbuh. Semakin kena pukulan itu semakin biasa ya kan, nggak biasa ya, kena pukulan tuang itu bagi dia biasa. Ya lihat petinju itu, kalau dipukul malah gitu, malah kepalanya dimaju-majuin gitu ya. Kadang baru kena anginnya saja ya, baru kena anginnya saja udah pusing. Kalau petinju itu berkali-kali kena pukul dia apa-apa dia ya, karena dia sudah terlatih kena pukulan. Tapi coba kita itu jangankan kena pukulannya Mike Tyson ya, jangankan kena pukulannya itu, baru kena anginnya saja mungkin udah pingsan ya. Baru kena anginnya itu, baru lewat anginnya itu udah pingsan. Karena nggak terlatih gitu loh. Nggak terlatih. Kita jalankan bisnis One More International Asia. Ini adalah bisnis e-commerce yang dikembangkan dengan jaringan, dengan network. Kalau network, mau nggak mau kita juga harus menawarkan, menceritakan. Nah, jadi tantangannya apa ini? Tantangannya adalah satu, ya, kadang, waduh, saya mau ngomong nggak berani Pak, gitu loh. Kadang kalau di rumah tuh ngomongnya ngecuplis gitu ya, kalau orang Jawa bilang ngecuplis ya. Tapi begitu mau menceritakan bisnis ini, dia merasa takut, nggak berani, ya kan? Begitu dia bercerita, belum selesai bicara, orang sudah bilang, aku enggak. Sedih sekali rasanya. Apalagi yang menolak itu adalah orang yang selama ini akrab dengan kita, teman baik kita. Waduh, itu menyakitkan sekali kok David, ya. Teman akrab, dulu sering utang lagi sama kita misalkan gitu ya, ditawari bisnis ini, dalam pikiran kita wah ini pasti mau nih, ternyata dia menolak dengan amat sangat menyakitkan. Nah, itu kadang beberapa orang itu langsung jatuh ke David, langsung drop mentalnya, langsung mutung. Itu padahal itu adalah bagian dari kita bertumbuh, teman-teman. Bagian dari kita bertumbuh. Saya itu diajarkan oleh senior-senior saya. Bersyukurlah kalau ada orang nolak kamu, waktu awal-awal saya berpikir, loh, ada orang menolak kau bersyukur? Iya. Karena di saat ada orang menolak, itu menjadikan kita tuh bertanya ke hati kita, masih mau berhasil atau tidak? Kalau masih berhasil, ya kita jalan lagi, ya. Dan semakin sering kita mengalami penolakan, mental kita terbentuk menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Satu pelajaran dari para senior saya dulu yang mengajarkan saya adalah bahwa kalau ingin sukses di bisnis seperti ini, salah satunya itu adalah jangan mudah kecewa. Ya kan, ditolak, sedih, nawarkan produk, nggak mau, sedih, ya, punya downline nggak jalan, sedih. Begitu jalan ngilang, sedih, kecewa. Nah, itu akan kita hadapi teman-teman, ya. Itu akan kita hadapi. Itu bagian dari tantangan kita menjalankan bisnis ini. Nah, pertanyaannya begini kok David. Bagaimana sih caranya Pak? Ditolak, ditertawakan, agak dihina-hina, ya kan? Tapi kita tetap semangat, itu rahasianya ada di mana kira-kira? Nah, sederhana. Rahasianya ada di impian kita. Coba teman-teman pelajari sejarah KFC itu, Colonel Sanders. Ya, bagaimana perjuangan dia, ya, sampai akhirnya bisa sukses. Soichiro Honda, ya, bagaimana perjuangannya. Bahkan Thomas Alva Edison, ya, yang sampai kalau orang Jawa bilang Kok David? Angrem ya, mengeram, ya, mengerami telur. Iya kan? Itu dilakukan. Orang-orang sukses dulu itu punya impian yang kadang tidak bisa diterima oleh orang normal. Cerita-cerita atau bukan cerita ya, ini fakta ya. Bagaimana orang-orang sukses dulunya itu pasti punya impian, ya, pasti punya impian. Semakin ke sini Anda baca sejarah atau kisah-kisah orang sukses, itu banyak sekali. Kalau mereka mau bercerita, ya, salah satunya dia akan mengatakan, dulu waktu saya kecil, saya memimpikan ini. Nah, seperti itu ya. Setelah dewasa, saya memimpikan ini. Apakah penting di bisnis seperti ini kita punya impian? Penting sekali teman-teman ya, penting sekali. Di kesempatan hari ini, saya akan coba membahas impian lebih dalam lagi. Ya, mungkin teman-teman akan tertawa, apa sih pentingnya impian dengan jalankan bisnis ini?
Penting sekali teman-teman ya, penting sekali. Karena kalau kita tidak membangun impian, maka kita akan mengerjakan impiannya orang lain. Ya, seringkali kita nggak sadar ya, sering nggak sadar, terbiasa melakukan sesuatu yang rutin, pagi jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian, ngerjakan ini dan itu diatur oleh orang lain. Ya, kita kerjakan saja. Itu berarti kita hidup di dalam rencana impian orang lain. Nah, ini bisnis adalah milik kita sendiri, One More International Asia ini. Ya, teman-teman mulai membangun impiannya. Ya, Pak, saya selama ini nggak berani Pak bangun impian Pak. Soalnya ya gimana saya mau punya impian Pak, wong penghasilan saya kecil. Nah, penting di sini teman-teman, ini adalah sebuah bisnis yang memungkinkan membantu kita mewujudkan impian-impian kita. Pertanyaannya adalah kita punya impian atau tidak? Kalau tidak kita rugi banget, ya. Kita rugi banget. Ya, impian adalah sesuatu yang sangat ingin kita miliki atau capai atau terjadi dalam hidup kita. Ya, impian berbeda dengan keinginan pada umumnya. Keinginan hanya sebatas dipikirkan, tetapi impian itu adalah keinginan yang sangat kuat dan ada dorongan emosional untuk mewujudkannya. Ya, makanya kadang impian itu ada hubungannya dengan seseorang. Contoh, dia ingin misalkan menaikkan haji orang tuanya. Ini emosional, sangat emosional. Karena apa? Dia membayangkan bagaimana orang tuanya berbahagia sekali, ya bisa diwujudkan impiannya setelah sekian tahun mungkin ya tidak bisa diwujudkan, tapi melalui Anda misalkan bisa. Nah, saat Anda berusaha mewujudkan impian itu dan bisa membayangkan betapa bahagianya orang tua kita, maka disitulah Anda punya semangat yang tidak terpatahkan oleh apapun. Karena demi siapa? Demi orang yang kita cintai. Seperti itu, ya. Nah, kemudian keinginan jika tidak terwujud tidak akan berpengaruh pada penyesalan, berbeda dengan impian. Apabila itu adalah impian yang tidak terwujud akan berpengaruh pada penyesalan. Contoh ya, contoh kenapa saya cerita tadi bagi rekan-rekan muslim yang mungkin ingin menghajikan orang tuanya. Ini berpacu dengan waktu, ya, berpacu dengan waktu, dengan usia. Karena apa? Kalau itu tidak bisa diwujudkan, pasti ada penyesalan. Sehingga kita berusaha secepat mungkin, sesemangat mungkin untuk bisa diwujudkan. Itu namanya impian salah satunya ya, mewujudkan dan takut kalau sampai tidak bisa diwujudkan. Nah, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana alur membuat impian menjadi nyata? Yang pertama dimulai dari impian dulu ya, impian. Kemudian impian macam-macam ya. Saya tadi cerita tentang naik haji. Mungkin yang Kristiani mau ke Holy Land ya, ke Yerusalem. Nah, tentunya impian itu menjadi apa istilahnya, orang bilang mimpi kamu gitu loh kan. Kalau cuma diangankan saja orang akan bilang begitu, mimpi kamu gitu loh. Tapi kalau kita punya caranya, itu bukan sekedar angan-angan. Karena setelah itu kemudian dirubah menjadi goal ya. Goal itu adalah impian yang ada tanggalnya. Kapan contohnya ya, kapan mau naik haji, kapan mau ke Holy Land ya, atau mungkin ada yang pingin ke mana istilahnya, ke India misalkan. Nah, tanggalnya tanggal berapa, tahunnya tahun berapa. Jadi ada kapannya. Ya, goal itu adalah impian yang ada waktunya, ada kapannya. Tapi kalau ditanya, kapan kamu mau mewujudkannya? Ya, kapan-kapan deh gitu loh. Itu bukan impian ya, bukan goal. Kalau goal itu sudah ditentukan waktunya. Contoh lagi misalkan ya, saya masih ingat dulu waktu saya masih muda ya, masih muda belum menikah ya. Saya itu pingin menikah ya, pingin menikah di atas kolam renang. Saya ngomong sama orang tua saya, "Pak, Bu, aku pingin menikah di atas kolam renang." Nah, waktu itu saya statusnya masih menjadi penjual roti di pinggir jalan gitu ya. Jadi sewaktu Bapak Ibu saya mendengar saya pingin menikah di atas kolam renang, Bapak Ibu saya tanya gitu loh, "Edan gue." Nah, ibaratnya begitu ya. Kata-katanya nggak seperti itu, tapi disampaikannya dalam bentuk keheranan ya. Jadi penjual roti kok pingin menikah di atas kolam renang. Nah, spontan bapak saya menjawab, "Gak usah menikah di atas kolam renang, nanti ibumu masuk angin." Ya, seperti itu bapak saya bilangnya begitu ya. Nanti ibumu masuk angin. Tapi saya sungguh-sungguh menginginkannya, teman-teman. Saya sungguh-sungguh menginginkannya, saya nanti pingin menikah di atas kolam renang. Nah, cuma waktu itu belum bisa diwujudkan karena apa? Karena saya waktu itu tidak menentukan waktu. Nah, sewaktu saya kemudian menentukan impian saya,
kemudian saya mulai menghitung usia saya yang waktu itu sudah cukup umur, akhirnya saya mulai menentukan 3 tahun dari hari ini. Saya ingin menikah di atas kolam renang. Nah, karena kita sudah mulai menentukan waktu, saya konsultasilah kepada orang yang saya anggap bisa membantu saya untuk memappingkan bisnis saya. Akhirnya apa? Saya datang konsultasi. Nah, di saat konsultasi itulah yang luar biasa teman-teman ya. Kita diajak berpikir, dan menikah itu biayanya berapa? Kemudian kolam renangnya di mana? Tempatnya di mana? Kamu udah nyari belum? Oh, belum ya. Ya kan? Kemudian berapa yang ingin kamu undang? Jadi total biayanya berapa? Nah, sewaktu saya ketemu dengan konsultan saya, akhirnya menjadi apa istilahnya ya? Menjadi lebih detail bahwa oh ternyata biayanya sekian, tempatnya harus ditentukan, waktunya harus ditentukan, bla 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 bla. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, dengan prestasi apa saya punya penghasilan yang cukup untuk membiayai pernikahan saya. Kan begitu, ya. Nah, setelah itu sudah di-mappingkan dengan jelas, baru saya action. Jangan dibalik. Ikut bisnis langsung action, jangan. Tentukan dulu targetnya. Wah, itu ketinggian Pak, misalkan harus menikah, harus ibadah haji atau ke Yerusalem. Saya pingin yang impian yang terdekat gitu loh. Ini penting, tidak harus besar sekali ya, tetapi apa yang membuat kita merasa ini sebagai sebuah desakan. Itu apa? Ya, seperti itu. Impian terbagi menjadi 3 ya. Impian jangka pendek, ini yang urgent. Nah, yang urgent. Urgent contohnya apa? Bayar utang. Nah, apa ada di sini yang punya utang? Kemudian jangka pendek, bayar sekolah anak. Nah, ini kalau untuk anak, orang tua itu pasti akan lakukan apapun untuk anak. Bayar sekolah, ya, bayar sekolah. Seperti ceritanya upline kita Bapak Ismet, ya, beliau begitu semangatnya jalankan bisnis ini untuk segera punya penghasilan 50 juta. Karena apa? Karena anaknya sudah diterima kuliahnya, ya, dan harus membayar sebesar itu biayanya, gitu loh. Kalau nggak salah di Fakultas Kedokteran, jadi biayanya cukup mahal. Jadi beliau kepikiran, seandainya nggak kena, anaknya nggak kuliah, ya. Dan sebagai orang tua pasti, waduh, seperti apa rasanya hanya gara-gara bapaknya anaknya nggak kuliah. Makanya betul-betul beliau semangat sekali. Kemudian apa? Hadiah utah untuk istri atau suami. Ya, oke, ya kan. Siapa di sini yang kalau istrinya atau suaminya ulang tahun nggak pernah dikasih hadiah? Ayo, ya, nggak usah ngacung ya, ya kan. Cukup dalam hati saja. Nah, mungkin Anda juga punya, aduh, istriku ulang tahun 5 bulan lagi, aku pengen kasih hadiah cincin gitu loh. Nah, pertanyaannya, tahu nggak harganya cincinnya berapa? Gitu loh. Tapi kalau itu betul-betul Anda menginginkannya, ya betul-betul ingin diwujudkan, wah itu akan menjadi motivasi luar biasa, ya. Atau pengen kasih hadiah pas anaknya ulang tahun, itu jangka pendek ya, jangka pendek. Kemudian jangka menengah nih, 6 bulanan. Contoh, bayar kontrakan. Nah, bayar kontrakan kan sudah tahu kan kapan bayarnya, gitu loh. Seringkali gara-gara kita ini nggak mempersiapkan, waktu tinggal 1 hari untuk bayar kontrak nggak ada. Akhirnya apa? Kita bikin repot orang lain. Orang lain nggak ngontrak rumah, tapi gara-gara kita nggak ada uang untuk bayar kontrakan, kita telepon, minta tolonglah, tolonglah, tolonglah. Loh, kita yang harus bayar kontrakan kok malah ngerepotin orang lain. Makanya direncanakan, berapa bulan lagi bayar kontrakan. Terus beli sepeda anak, nah, atau ultah pernikahan, nah, gitu ya, untuk jangka menengahnya. Ya, jangka menengah. Jangka panjang, Pak. Apa, Pak? Jangka panjang. Beli rumah. Oke, beli rumah. Siapa di sini yang belum punya rumah? Ya, oke. Ngacung tangan tapi di rumah saja ya. Oke, ya. Maksudnya rumah yang beli sendiri gitu ya. Oke, ini jangka panjang ya. Jangka panjang misalkan ya 2-3 tahun yang akan datang ya, beli rumah. Beli mobil. Oke. Siapa di sini yang belum punya mobil? Ya. Oke. Angkat tangan tapi di rumah saja ya kan, disaksikan oleh istri dan anak-anak. Kemudian ingin beli ruko ya, ingin punya ruko. Ini kalau sekarang ya mungkin ingin punya apa ya, mungkin punya ya villa atau ingin punya apa istilahnya investasi yang lain ya, entah properti atau apa ya, seperti itu. Nah, ini untuk beberapa waktu yang akan datang, 2, 3 sampai 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Nah,
Karena ini ada impian dibagi jadi 3, pendek, menengah, dan panjang. Nah, nanti malam ini ya teman-teman coba mulai menuliskan ya, impian jangka pendek yang urgent itu apa gitu loh kan. Yang harus segera wujudkan dalam waktu beberapa bulan ini, 3 bulan ini, kurang lebih 3 bulan ini. Ya, apa itu? Nilainya berapa? Dibayar tanggal berapa? Ditulis ya, ditulis. Itu adalah sesuatu yang mungkin memberikan rasa takut kepada Anda. Karena apa? Karena ada orang yang semangat, ada orang yang bergerak, itu bukan karena sesuatu yang menyenangkan, ya. Menyenangkan contoh jalan-jalan ya, kemarin karena sebagai hadiah ulang tahun pernikahan saya ajak istri saya dan anak-anak saya ke Bandung 6 hari ya, nginep di hotel bintang 5 ya, kita berikan hotel-hotel yang terbaik ya. Itu kita wujudkan melalui apa teman-teman? Melalui bonus saya selama 1/4 bulan lah kurang lebih ya, waktu itu kita cairin nilainya 27 juta ya, 27 juta itu adalah bonus one more di 1/4 bulan pertama saya. Nah, itu semuanya saya habiskan. Saya habiskan untuk yaitu untuk hotel, untuk transportasi terbaik ya, yang ternyaman gitu loh. Karena memang kita sengaja bahwa saya ingin gunakan uang dari One More ini memang untuk itu gitu loh. Sudah direncanakan untuk itu gitu loh. Jadi rasanya wah senang gitu ya, rasanya puas luar biasa ya. Bonus One More 1/4 bulan pertama kita habiskan. Kita habiskan untuk jalan-jalan bersama keluarga. Jadi ada yang kita termotivasi karena hal-hal yang menyenangkan, tapi ada yang termotivasi gara-gara apa? Waduh, pusing ini saya. Aduh, ya kan 3 bulan lagi nih harus bayar utang ini, kalau enggak aku takut nih kalau sampai ada debt collector datang ke rumah gedor-gedor pintu, gimana istriku, gimana anak-anakku. Nah, itu ketakutan teman-teman. Ada orang yang bergerak semangat karena takut. Nah, kira-kira Anda yang mana itu? Yang bersemangat karena yang menyenangkan atau yang menakutkan itu? Nah, ada 2 hal ya seperti itu ya. Oke, nanti Anda tuliskan teman-teman ya. Anda tuliskan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena melalui bisnis One More ini kemungkinan besar bisa diwujudkan. Ya, bisa diwujudkan. Ya, Anda bukan saya mau pamer kepada Anda ya. 1/4 bulan pertama itu luar biasa loh. Bayangkan kita banyak menjalankan bisnis ini melalui online ya, tapi sudah bisa memberikan hasil lebih dari 20 juta. Kan luar biasa. Bisnis apa ini? Ya, dalam waktu sekian sudah memberikan hasil seperti itu. Bisnis apa ini? Kan gitu. Oke, berikutnya. Nah, goal atau target. Goal target adalah hal wajib yang dimiliki seorang pebisnis. Loh, yang target siapa nih, Pak? Upline atau saya sendiri, Pak? Loh, ya Anda sendiri. Ini kan bisnis owner, ya kan? Independent business owner. Anda adalah pemilik bisnis secara mandiri, bisnis milik Anda sendiri. Yang menentukan target Anda sendiri, bukan upline Anda. Ya. Jadi Anda tentukan target, kemudian rencanakan kapan akan dicapai. Nah, sehingga Anda yang mengukur sendiri kemampuannya. Nah, goal itu orang punya goal itu ya, itu juga doa. Ya. Doa artinya Anda punya keyakinan bahwa itu bisa diwujudkan. Kan seperti itu. Nah, jadi saya ajak teman-teman untuk menuliskan ya atau memvisualisasikan apa yang menjadi impian-impian Anda. Sudah saya ceritakan tadi, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, ingat teman-teman harus berani menuliskan, bukan diangan-angankan. Loh, apa beda Pak Andang? Beda dong, beda. Ya kan, mengangan-angankan dan ditulis itu lain. Apalagi setelah ditulis Anda cari gambarnya, itu lain banget ya. Apalagi ya kan, kalau Anda menginginkan punya mobil, Anda sudah menulis, kemudian Anda memvisualisasikan dengan gambar, kemudian Anda datang ke dealer. Loh, ngapain Pak ke dealer Pak? Loh,
Ya lihat mobilnya. Kalau perlu masuk ke dalam mobilnya. Kalau perlu, kalau diizinkan oleh salesnya, minta dinyalakan mobilnya, AC-nya dinyalakan, musik dibunyikan, ditutup, bleng. Disitulah Anda bisa namanya memvisualisasikan. Loh Pak, saya kan belum punya uang Pak. Justru karena belum punya uang, maka kita harus berani memvisualisasikan, bisa merasakan sedekat mungkin. Kalau uangnya sudah ada, nggak usah visualisasi, bayar saja. Kan gitu ya, Coach David ya. Tinggal bayar saja. Kalau duitnya sudah ada. Justru ini penting karena apa? Kita sedang mendekatkan apa yang jadi impian kita, itu menjadi nyata di depan kita. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan bau harumnya mobil, bau kulitnya, suaranya, knalpotnya, musiknya, itu akan terngiang-ngiang di sepanjang Anda berjuang di bisnis ini. Ya, sehingga Anda termotivasi. Karena apa? Sudah merasakannya. Kan seperti itu ya. Jadi buat goal target untuk mewujudkan impian Anda. Jangka pendek ya, mingguan, bulanan. Kenapa mingguan, bulanan? Karena di One More ini ada bonus mingguan. Ya, ada bonus harian, ada bonus bulanan. Nah, Anda juga bisa tentukan target. Dalam seminggu ini ingin dapat bonus berapa? Berapa bisa Pak Anda? Bisa. Karena di One More ada bonus mingguan. Dari Kamis menuju Rabu. Ya. Nanti begitu hari Kamis itu akan masuk bonus mingguan. Nah, seperti itu, ya. Goal jangka pendek. Mingguannya pengen dapat bonus berapa. Nah, seperti itu penting. Kemudian yang kedua, goal jangka menengah 6 bulan seperti yang saya jelaskan tadi. Goal berikutnya adalah goal jangka panjang beberapa tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ya, dengan membuat goal akan membantu Anda memperjelas perwujudan impian Anda. Ya, jadikan goal sebagai doa Anda kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita tidak punya goal, terus apa yang kita doakan? Ya, kita bergerak itu kan karena ada tujuan. Ada tujuan. Itu yang membuat kita bergerak. Yang membuat Pak Andang semangat kenapa? Ya karena saya punya impian melalui bisnis ini. Saya punya tujuan melalui bisnis ini yang membuat saya bersemangat. Ya, makanya sampai hari ini Anda bisa tanya sama Coach Eko. Kira-kira dia kasih motivasi-motivasi ke saya enggak? Ya kan? Karena saya sudah menemukan impian, jadi nggak perlu dimotivasi orang lain, saya sudah termotivasi. Nggak perlu disuruh-suruh orang lain saya sudah jalan. Itu orang yang punya impian. Nah, kita berharap teman-teman juga demikian. Dengan teman-teman punya impian, maka kita menjadi istilahnya jadi orang yang tough, tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah. Karena kalau kita punya impian, kita mau bergerak tanpa perlu disuruh-suruh orang lain. Kita mau presentasi nggak perlu disuruh-suruh orang lain. Ya, kita akan menemui seseorang tidak perlu disuruh-suruh. Karena apa? Kita digerakkan oleh impian kita. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya. Ya. Nah, penting impian ini dikonsultasikan kepada pelatih bisnis Anda. Siapa pelatihnya? Ya, pelatihnya adalah orang-orang yang memang sudah memutuskan fight di bisnis ini. Orang-orang yang juga konsultasi ke upline-nya. Orang-orang yang sudah punya impian juga. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang punya impian, itu beda teman-teman, ya, beda. Orang yang punya impian itu adalah orang-orang yang menjaga mulutnya dari kalimat-kalimat negatif. Ini penting. Karena apa? Terlalu sering kalimat-kalimat negatif terdengar di telinga kita atau bahkan kita keluarkan dari mulut kita, itu akan mempengaruhi kita. Nah, kalau kita ketemu dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang punya impian, maka kita akan berada di dalam suasana, berada di dalam energi-energi yang membuat kita ini kuat, ya, membuat kita kuat. Bahkan saat kita menghadapi satu tantangan yang berat pun, kita akan ngomong pada diri sendiri, Anda yang kuat, jangan menyerah, jangan yang hebat, tunjukkan kamu adalah orang yang kuat. Jadi bukan orang lain lagi yang memotivasi diri kita, tapi kita sendiri. Tapi kalau kita berada dalam lingkungan orang-orang yang positif, wow, luar biasa. Ya, orang punya impian dan orang yang positif,
yang keluar dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang positif, kalimat-kalimat yang optimis, ya. Karena dikatakan oleh buku kehidupan, apa yang keluar dari mulutmu meluap dari hatimu, ya kan? Jadi kalau hati orang yang punya impian, hati orang yang positif, keluarnya positif, ya kan? Coba kalau nggak percaya ya, kalau nggak percaya ini Anda bisa buktikan, Anda yang masih baru ketemu dengan upline Anda, upline Rocky Anda, kemudian Anda bilang begini deh, ya, plan, ini kan saya punya utang, misalkan 5 juta, ya kan? Aku pingin mencapai Rocky lah, biar aku bisa punya penghasilan 5 juta sampai 17 juta. Kira-kira jawaban apa? Jawaban mereka apa kira-kira? Kira-kira jawabannya apa ini Coach David ya? Kalau ada orang, ada member datang kepada Coach David karena punya masalah tadi, punya utang misalkan 5 juta. Kemudian ngomong sama Coach David, aku pingin nih 1 minggu ke depan aku mencapai peringkat Rocky supaya aku punya penghasilan 5 sampai 17 juta. Apa kira-kira jawabannya Coach David? Serius nih. Kalau serius, ayo kejar. Lakukan sama-sama. Tuh, ya kan? Pertanyaannya ditanya, serius enggak ini? Gitu loh. Serius enggak gitu loh. Dan biasanya ada perkataan begini, aku yakin kamu bisa. Kan begitu, gitu kan? Tapi kamu serius atau tidak? Kalau serius, aku yakin kamu bisa. Ya. Itu. Dan itu terjadi pada Coach Wisnu ya. Ya, yang waktu itu ya, ini Coach Wisnu ya. Coach Wisnu waktu itu waktu memulai bisnis ini nggak punya uang sama sekali, duitnya entek ya, duitnya entong, habis saldonya 0 dan dia bilang, "Mas, ya, aku harus dapat uang dari One More ini." Loh kenapa? Karena apa? Aku harus bayar cicilan mobil, Mas. Waktu itu dia bilang cicilannya kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 3 jutaan ya, 2, berapa kalau nggak salah ya. Ya. Seperti itu. Nah, waktu itu juga diomongkan juga ke Coach Eko ya kan, bahwa aduh, aku ini nggak punya uang, tapi aku harus segera ya kan bayar cicilan mobil itu dari mana nih, aku nggak punya duit. Nah, luar biasanya ya, karena Coach Wisnu ini apa istilahnya punya ketakutan, yaitu harus bayar angsuran ya, bayar angsuran mobil, kemudian Coach Wisnu juga apa istilahnya percaya kepada upline-nya bahwa bisa menunjukkan satu jalannya melalui bisnis One More. Akhirnya kita menjadi sepakat. Kalau memang betul kamu sungguh-sungguh ingin mendapatkan uang itu, bisa. Nah, Coach Eko malah bilang waktu itu, ayo kejar Rocky. Nah, bahkan Coach Wisnu nggak tahu ini Rocky itu apa gitu loh. Yang penting asal bisa untuk nyicil mobil mau, dan seperti itu. Dan luar biasanya. Waktu itu padahal disampaikan, ini tercapai dalam waktu 14 sampai 28 hari. Tapi luar biasanya teman-teman. Ya, Coach Wisnu bisa mencapainya dalam waktu 6 hari. 6 hari. Wow nggak kira-kira? Wow. Ya kan? Wong targetnya 14 sampai 28 hari kok kenanya 6 hari. Wow. Ini yang luar biasa, berarti tercapai lebih cepat. Kenapa? Karena beliau bekerja lebih giat, bekerja lebih semangat. Gitu ya, apalagi ditambahi perkataan ibunya yang mengatakan, Wisnu ya, sebelum aku nggak ada, aku ingin lihat kamu sukses. Wah, semakin ngamuk ke Wisnu ya, itu luar biasa. Itu adalah orang yang punya impian ya, seperti itu. Jadi konsultasikan goal ke pelatih Anda supaya apa? Supaya ada orang yang mengawal. Biasanya kan gini nih, semangatnya 45, begitu ketemu upline-nya, wah, siap Len, semangat Len. Tapi begitu besok gerak, langsung ditolak, lemah, ya kan? Yang kedua, tambah lemas. Ditolak yang ketiga, lemas. Nah, biasanya kalau orang lemes, di WA nggak balas, di telepon nggak diangkat, didatangi rumahnya, ya, bilang sama anaknya, ya kan? Bilangnya bapaknya nggak ada. Padahal ada di rumah. Nah, itu ya kan. Nah, pentingnya orang yang mengawal goal Anda, mengingatkan gitu loh, mengingatkan Anda. Jadi kalau upline Anda kadang WA Anda, kadang telepon Anda,
itu sebetulnya bukan kepentingan upline-nya, itu adalah kepentingan untuk kepentingan Anda, mengingatkan, ya. Jadi besok kalau upline-nya sering telepon Anda, jangan ditutup ya. Kalau WA tolong dibalas ya. Nah, itu karena bentuk perhatian kita kepada Anda, ya. Nah, karena yang kedua adalah seorang juara juga memiliki pelatih. Orang-orang sukses itu, ya, pemain bulu tangkis hebat yang kemarin juara ya, itu di Malaysia Master, ya, itu punya pelatih. Mereka semua punya pelatih, ya kan? Petinju-petinju hebat juga punya pelatih. Walaupun kadang pelatihnya ini juga bukan seorang juara, ya. Nah, seorang juara pasti punya pelatih. Anda harus punya pelatih. Yang berikutnya apa? Segera angkat pelatih bisnis Anda agar impian Anda segera terwujud. Ya, perlu punya pelatih untuk bisnis Anda, ya. Ini seperti filosofi helikopter view, ya. Kadang kalau kita sendiri melihatnya hanya cuma dari lubang kunci, ya, melihat sesuatu hanya dari dekat, ya. Tapi pelatih kita bisa melihat dari jarak yang lebih jauh, dari pandangan yang lebih lebar. Dan itu bisa memberikan kontribusi buat Anda untuk membuat teman-teman bertumbuh, ya. Pentingnya punya pelatih. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya action, ya, action. Karena goal tanpa action akan sia-sia. Demikian juga action tanpa goal adalah tindakan konyol, ya. Seperti orang main bola, tapi dia nggak tahu goalnya di mana. Begitu ditanya, kamu giringnya ke mana? Ah, yang penting digiring. Nggak tahu goalnya ada di mana, gitu. Yang penting semangat Pak, bawa bola Pak. Lo mau dibawa kemana bolanya? Yang penting jalan, gitu loh. Nah ini teman-teman, goal tanpa action akan sia-sia, ya kan? Karena itu akan jadi omongan belaka. Action tanpa goal adalah tindakan konyol. Karena kita nggak tahu bawahnya kemana. Ya, nah penerapan action atau tindakan yang satu memanfaatkan mesin yang sudah ada sesuai kegunaannya. Nah, mesin yang kita maksud adalah contoh hari ini hari Selasa. Ini adalah meeting yang ditujukan kepada Anda semua, ya, baik yang akunnya masih merah merona maupun yang sudah hijau royo-royo. Ya, semua untuk all member, ya. Anda yang baru join, mungkin baru join sore tadi, dibuatkan akun, diajak. Supaya apa? Supaya belajar. Dari sini Anda bisa mendapatkan informasi, bisa dapatkan motivasi, bisa dapatkan suasananya, ya. Bisa dapatkan ilmu-ilmunya. Seperti itu, ya. Yang pertama adalah memanfaatkan mesin yang sudah ada. Hari Selasa ini adalah untuk all member, semua boleh ikut. Kemudian yang hari Kamis malam, teman-teman ini penting, yang Kamis malam itu adalah meeting khusus untuk orang yang akunnya sudah aktif atau sudah diaktifasi atau akunnya dari merah sudah berubah menjadi hijau, ya. Jadi teman-teman yang sudah hijau, besok hari Kamis boleh ikut meeting, spesial meeting lebih dalam membahasnya, ya. Itu. Kemudian ada lagi pertemuan hari Sabtu malam. Untuk siapa itu Pak Andang? Sabtu malam adalah pertemuan untuk, ya, para member mengundang teman-temannya. Supaya apa? Supaya mendapatkan informasi lebih jelas lagi, penjelasan lebih jelas lagi, supaya menjadi tambah yakin, ya. Jadi teman-teman yang selama ini menawarkan ke temannya nggak yakin, ajak di hari Sabtu malam, ya. Teman-teman yang belum bisa menjelaskan dengan jelas, ya kan, bilang, loh kamu kok jelasin nggak jelas? Nggak apa-apa, kan saya baru mulai. Tapi kalau kamu ingin lebih jelas, ayo dong ikut Zoom di hari Sabtu malam. Nanti ketemu orang-orang yang sudah cukup berhasil. Itu menarik sekali. Jadi Anda undang ke situ, ya. Jadi buat teman-teman yang belum bisa meyakinkan temannya, yakinkanlah mereka di acara Sabtu malam, ya. Penting ini buat teman-teman, ya. Jangan kecil hati kalau Anda belum bisa meyakinkan. Bawa saja di Sabtu malam. Itu adalah mesin-mesin dari sisi pertemuan. Yang kedua, kita akan siapkan tools-toolsnya, ya. Baik seperti yang Coach David bilang, apa istilahnya, video-video, ya, rekaman untuk membuat Anda bisa mendengar berulang-ulang atau melihat berulang-ulang, terjadi repetisi, ya. Kalau seperti meeting pada malam hari ini Anda dengar sekali, tapi kalau itu divideokan atau dimasukkan ke dalam YouTube dan Anda bisa lihat berkali-kali, maka lama-lama akan nyantol, lama-lama akan paham, ya, seperti itu. Nah, itu yang mesin-mesin yang perlu digunakan. Belum nanti termasuk tools-tools yang lain, kita akan buat namanya flip chart untuk membantu Anda, memudahkan Anda menjelaskan, ya, melalui flip chart,
melalui audio, melalui video, melalui pertemuan baik offline maupun online. Nah, itu adalah mesin-mesin yang digunakan, ya. Nah, yang pertama kita memanfaatkan mesin yang dibuat oleh tim, ya. Yang kedua adalah teman-teman juga harus buat agenda sendiri. Jangan lupa, ya. Datang ke pertemuan penting, datang ke meeting penting, tapi tidak kalah pentingnya dan jauh lebih penting juga, ya. Datang ke pertemuan penting sekali, ya. Tapi membuat pertemuan juga penting. Dua-duanya penting, baik offline maupun online. Contohnya apa? Yang pertama adalah pertemuan one on one, yaitu Anda presentasi ke satu orang, namanya one on one. Nah, itu buat latihan dulu ya, teman-teman ya. Kemudian apa? Table talk. Ya, table talk itu presentasi ya kurang lebih 10 orang lah ya. Seperti itu ya, table talk atau home meeting ya. Biasakan bisa di rumah, bisa di kafe dan sebagainya. Kemudian mini boom ya. Mini boom itu jumlahnya ya mungkin sekitar 25-an ya. 25 sampai 30 40 orang lah seperti itu mini boom. Kemudian boom ya. Boom itu ya di atas 50 sampai 100. Grand boom. Wah, ini sudah banyak ya, udah 300 500-an seperti itu. Nah, jadi selain kita datang ke pertemuan supaya kita termotivasi, kita juga buat pertemuan untuk kita belajar, memotivasi orang lain, kan seperti itu. Nah, pertumbuhan bisnis berbanding lurus dengan jumlah orang di organisasi bisnis Anda yang bergerak seirama, ya, sama-sama sedang bersemangat, sama-sama sedang menawarkan bisnis ini ke orang lain. Nah, jumlah orang berbanding lurus dengan jumlah presentasi yang Anda lakukan bersama tim. Semakin banyak Anda melakukan aktivitas pertemuan, entah itu one on one, table talk, mini boom, boom, bahkan grand boom, itu akan membuat terjadinya pertumbuhan jaringan secara masif, ya, masif, terjadi gulungan, ya, gulungan pertumbuhan yang sangat masif. Ya mungkin kalau Anda melihat ada yang namanya kadang ada batu ya, ada batu gelinding, lama-lama gede, banget akhirnya menerjang apapun. Ya, itu yang namanya snowballing. Ya, proses terjadinya gulungan salju yang kemudian menjadi bola. Ya, snowballing. Nah, bisnis ini juga seperti itu. Makanya saya sering menamakan dengan snowballing network. Ya, gulungan apa istilahnya? Gulungan manusia dari satu orang, kedua, kelima, ke 25, ke 125, ke 1000 sekian, berkembang gelinding, itu akan jadi yang namanya snowballing network. Dan itu hanya terjadi kalau kita tidak hanya datang ke pertemuan, tapi juga membuat pertemuan. Terus apa hubungannya dengan penghasilan kita? Oh jelas Pak, ya jelas Ibu, ya teman-teman semuanya. Di saat terjadi gulungan pertumbuhan jaringan yang sangat masif, maka disitulah akan terjadi omset yang bertumbuh secara masif. Dampaknya apa teman-teman? Ya bukan rahasia ya. Kalau jaringannya bertambah banyak, yang aktivasi tambah banyak, yang jual tambah banyak, omsetnya tambah banyak, dolarnya tambah banyak. Keren nggak kira-kira? Keren. Nah, kalau gulungan salju itu semakin lama semakin membesar, teman-teman, Anda tidak kuasa lagi untuk menahan masuknya dolar ke dalam wallet Anda. Ngeri nggak kira-kira? Makanya teman-teman yang masih baru, saya berpesan ya, Anda baru mulai, tolong jangan loyo. Ya, jangan loyo karena baru dimulai, baru aja mulai kok sudah loyo. Ya kan? Nanti kita lemes itu nanti kalau snowballingnya udah jadi ya, udah jadi snowball ya. Jaringannya udah besar, lemes enggak apa-apa. Karena apa? Dolar akan masuk terus. Tapi sebelum gulungan salju ini membesar, saya hanya berpesan tolong jangan lemes dulu, jangan mudah kecewa dulu, jangan menyerah dulu. Ayo, gitu loh. Karena kita kan tim, saling dukung mendukung. Ini penting banget teman-teman. Ya, Anda beruntung karena punya tim yang hebat ya. Teman-teman kita yang hebat ya, di Cilegon ada Mas Agus ya, di Batam ada Mas Haryanto ya, kemudian di Pasuruan ada Mas Sofi, ada Mas Udin, kemudian di Lombok ada Pak Jumain, ada Pak Dewa, ada Mas Suryadi dan sebagainya ya. Di mana?
Di Sumbawa ada Pak Surjani, ada Bu Elianti. Kemudian di mana? Di Sulawesi ya, ada seorang ibu bidan yang luar biasa dari Parigi Motong. Itu inspirasi Indonesia, ini luar biasa ya. Ibu Made Nomiati dan teman-teman di sana, ada Bu Kadek ya. Banyak ya. Kemudian di Medan ada Pak Rudi, ada Pak Sandri. Di mana lagi nih ya? Di Muntilan ada Ko Wisnu, ada Ko David. Mana lagi nih yang belum saya sebut ya? Ya banyak lah ya, di banyak tempat itu. Nah, Anda beruntung sekali karena mereka adalah orang-orang yang bukan cuma semangat tapi punya kapasitas untuk membimbing Anda ya. Jadikan mereka pelatih Anda untuk membantu Anda bertumbuh. Intinya akhirnya ujung-ujungnya adalah sukses buat kita semua. Kan begitu ya, teman-teman ya. Jadi apakah impian ini penting di dalam kami ini? Penting banget teman-teman. Karena yang paling sulit ya, yang paling sulit adalah mempertahankan rasa yakin kita. Yang paling sulit adalah mempertahankan semangat kita. Yang paling sulit adalah apa? Kita menjadi orang yang tahan terhadap sesuatu yang tidak nyaman, ya. Seperti itu. Jadi saya berharap, saya berdoa teman-teman ya, teman-teman, ayo temukan impian Anda. Ya, tulis karena nanti 1 tahun yang akan datang